Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SMK Center of Excellence. SMK Center of Excellence Prioritas Sektor Hospitality merupakan program pengembangan pusat keunggulan bagi SMK yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan SMK Ma'arif NU Kencong, khususnya kompetensi keahlian, otomatisasi, dan tata kelola perkantoran. Adalah salah satu sekolah yang menerima program bantuan Center of Excellence Sektor Hospitality. Program ini meliputi 3 kegiatan yang harus dilaksanakan, yaitu pembangunan ruang praktek siswa yang sesuai dengan standar industri, terdiri dari ruang resepsionis, ruang tamu, ruang manajerial, ruang sekretaris, ruang rapat, dan ruang kepegawaian. Pembelajaran berbasis proyek dan kewirausahaan, pembelajaran sistem blok, magang kerja di perusahaan untuk guru dan siswa, sertifikasi guru dan siswa, praktek kerja lapangan, penyerapan lulusan dengan industri atau perusahaan, kemudian pembukaan pelatihan kerja setara D1 program studi manajemen bisnis perkantoran dan teknik informatika bekerja sama dengan Balai Latihan Pendidikan Kerja Kabupaten Jember. Pusat Keunggulan SMK merupakan upaya pengembangan SMK dengan program keahlian tertentu agar mengalami peningkatan kualitas dan kinerja dan penyelarasan dengan indukan serta menjadi SMK rujukan dan pusat peningkatan kualitas kinerja SMK lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita SMK Yunisma Kencong dalam acara Pekan Podcast SMK. Buka yuk. Oke pemirsa, kali ini bintang tamu kita atau narasumber kita yaitu seorang yang viral di Kencong. Dia seorang TNI dan seorang wirausaha. Siapakah dia? Dia adalah Om Karan. Oke Om Karan, gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat Pak Adi. Sudah sarapan Om Karan? Sudah Pak Adi, sudah. Alhamdulillah. Oke pemirsa, tema kita pagi ini yaitu kreatif TNI nyambi usaha ya bersama Om Karan ya. Oke Om Karan, sudah siap dengan acara Pekan Podcast SMK kita? Alhamdulillah siap Pak Adi. Oke, ini kita ada banyak pertanyaan Om Karan. Banyak banget ya. Ya. Ini kita mulai satu persatu dulu ya. Monggo, Pak. Ini saya ada pertanyaan yang harus dijawab cepat oleh Om Karan. Siap. Sudah siap ya? Siap Pak Adi. Tidak boleh mikir, tidak boleh langsung menjawabnya. Gimana? Siap. Siap. Oke, ini pertanyaan pertama yaitu pilih hijau atau pilih coklat? Hijau. Hijau. Oke. Dihargai atau menghargai? Menghargai. Gaji kecil dihargai atau gaji besar dihina? Gaji kecil dihargai. AK-47 atau granat? AK-47. AK-47. Dapur atau lapangan? Dapur. Dapur.
Saya juga suka jadi TNI karena Cita-cita saya sejak kecil. saya suka jadi pengusaha karena Pengen punya pengalaman baru. saya berhenti jadi TNI Apabila saya sudah pensiun. pilih tentara atau ke D67? Tentara. Tentara. Oke pemirsa, ini adalah pertanyaan cepat untuk Om Karan ya. Jadi kita bahas satu persatu dari jawaban singkat dari Om Karan ini. Tadi pilih hijau ya Om ya? Hijau. Kenapa pilih hijau? Karena TNI identik dengan warna hijau, Pak Adi. Jadi baret hijau, baju hijau. Jadi hijau ya? Iya, Kenapa hijau. bukan biru atau merah atau pink Pak Karan? Ya, saya sudah menyukai hijau. Menyukai ya. hijau, Semenjak jadi TNI jadi menyukai warna hijau. Jadi untuk TNI itu pemirsa ya, jadi identik warnanya hijau. Baju ini baju dinas ya Om Ya, ya? baju dinas ini namanya PDH. Oh PDH. Ya, Dan ada baju yang Ya, doreng itu apa? PDL. Oh PDL. Jadi PDL. saya kan kurang tahu itu Ya, baju iya, apa ya. betul. PDH. PDL. Oke, tadi dihargai atau menghargai Om? Menghargai, Pak Adi. Kenapa? Karena gini, prinsip saya, apabila kita mau dihargai dengan orang lain, ya kita harus bisa menghargai orang lain dulu, Pak Adi. Jadi Om Karan ini sependapat dengan saya ya pemirsa. Jadi kalau kita itu menghargai seseorang, pasti orang itu nanti akan menghargai kita. Jadi imbal balik ya Om ya. Betul, Pak. Jadi kita menghargai orang dengan tulus, orang itu pasti menghormati Pasti kita. menghargai kita. Dan kalau kita meremehkan orang, pasti akan diremehkan ya. Mereka juga, ya. Betul. Ini jawaban dari Om Karan. Gaji kecil dihargai atau gaji besar dihina Om? Gaji kecil dihargai, Pak. Nah, kenapa? Karena sekecil apapun gaji kita, ya itu barokah, itu rezeki buat kita, ya kita syukuri saja. Oh gitu Ya, ya. tenanglah begitu, Pak Adi. Tapi biasanya orang ya pemirsa itu suka sama gaji besar ya Om ya. Iya. Gaji besar dihina nggak masalah dah. Yang penting aku punya uang banyak gitu ya. Iya, karena prinsipnya orang lain-lain, Iya. Pak Adi. Ya. Prinsipnya orang lain-lain. Jadi kita punya gaji kecil tapi dihargai ya. Dihargai, betul, Pak. Walaupun gajinya kecil, kita kayak Om Karan ini punya usaha ya Om ya. Jadi Alhamdulillah. dari situ ada pemasukan Iya. lain dari usaha kita Om ya. Alhamdulillah, Pak. Sekecil apapun usaha kita, ya kita ownernya di situ, Pak. Oh, iya. Ya, itu prinsip saya. Iya. Daripada kita gaji besar ya pemirsa, walaupun jadi seorang manajer ya Om ya. Kita jadi manajer tapi di situ ada owner yang ngatur kita untuk ini itu ya Om ya. Ini pengalaman kita, ini pemirsa yang udah tahu, saya Pak Adi dan Om Karan dulu pernah di suatu Siap. perusahaan ya Om ya. Siap. Kita kerjasama Pengalaman ya, ikut masalah, orang Mas. pemirsa. Kemarin pasti Anda yang melihat kita sudah tahu ya. Siap. Itu pengalaman kita pemirsa. Pengalaman kita. AK-47 atau granat Om? AK-47. Kenapa? Karena itu apa? Senjata favorit ya. Jadi saya senang sekali, suka sekali dengan Oh, gitu. AK-47. Tapi nggak apa enakan granat langsung dilempar dar. Iya, Habis tapi saya lebih suka AK-47. Oh, gitu. Karena itu senjata favorit itu. Oh, itu ya? AK-47 ya. Keren. Keren ya? Iya, Oke. keren. Dapur atau lapangan tadi? Dapur ya. Kenapa? Nah, ya itu kembali lagi ke usaha saya, kuliner. Kuliner Jadi ya. jadi ya suka-suka masak begitulah, lebih suka masak sendiri, lebih senang di dapur gitu. Ini pertanyaan saya buat Om Karan. Om Karan selaku owner kedai 67 bisa masak enggak? Bisa. Oh, bisa Pak. dong? Iya, harus bisa dong. Ya. Walaupun seorang tentara yang kuat ya TNI, tapi Om Karan ini bisa masak loh Bisa, pemirsa ya. bisa masak. Jadi mama itu enak di rumah ya. Jadi mama enak. Ya bergantian lah Pak Adi, kita masak bergantian. Oh, gitu ya. Kita masak bergantian. Dan karyawan saya juga wajib bisa masak, harus bisa. Harus masak, semuanya harus ya? Bisa masak karyawan saya. Memang Jadi- saya ngajari dia supaya dia bisa. Harus bisa menguasai semuanya ya. Ya, harus bisa menguasai semuanya. Tadi pertanyaan selanjutnya, saya suka jadi TNI karena apa tadi Om? Karena cita-cita saya sejak kecil. Nah ini cita-cita. Jadi Om Karan ini dari kecil, Dari kecil sudah. cita-citanya sudah jadi TNI ya. Iya, pengen jadi TNI. Itu karena gitu. Ya. Oke, saya suka jadi pengusaha karena
tadi? Karena pengen pengalaman baru saya di bidang kuliner ini kan saya belum menguasai, belum punya ilmu di bidang ini, jadi pengen mencoba saya. Nah, ini nanti kita kupas lebih lanjut di segmen berikutnya dengan Om Karan soal usaha dan karir beliau. Ini karena kita menuntaskan dulu pertanyaan ini ya Om ya. Iya. Nah ini saya berhenti jadi TNI apabila tadi apa Om? Apabila saya sudah pensiun. Sudah pensiun Iya. ya. Oh iya, benar berarti ya. Benar berarti ya. Kalau boleh tahu jadi TNI itu pensiunnya umur berapa sih Om? Kalau sekarang 53. 53 ya. 53 kalau sekarang. Ada Kalau- program baru pensiun 58 tapi masih belum final. Masih muda 53 ya. 53 masih. Tapi pensiun masih punya kedai dong Iya, ya. Jadi alhamdulillah punya usaha. nggak nganggur ya Om ya. Iya. Oke, bagus. Pilih tentara atau kedai 67 tadi? Tentara. Tentara. Iya, Nah, karena sudah cita-cita sejak kecil mengabdi pada NKRI. Kalau kuliner atau kedai itu kan cuma sampingan saja Pak. Sampingan saya aja Pak Adi. Jadi lebih fokus ke TNI-nya lagi saya. oke. Ya. Oke pemirsa, ini tadi dari Om Karan ya, singkat. Ini nanti kita kupas lebih lanjut ya. Apa namanya setelah pariwara berikut ini ada iklan yang mau lewat. Tetap di Pekan Podcast SMK Yunisma Kencong, jangan kemana-mana. Hai, saya Melvin Eka Saputri dari SMK Ma'arif NU Kencong, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Saya kelas 12, program keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Tujuan saya setelah lulus dari SMK Ma'arif NU Kencong, saya ingin bekerja menjadi staf penerbangan. Ini keahlianku. Mana keahlianmu? SMK bisa. SMK hebat. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Oke pemirsa, kembali lagi bersama kita Pekan Podcast SMK Yunisma Kencong bersama saya Pak Hadi dan bintang tamu kita Om Karan. Om Karan, kita lanjutkan pertanyaan ya. Nanti kita kupas lebih lanjut tentang karir Om Karan ini ya. Ya. Sebelumnya saya ingin tahu dong, ini Om Karan ini namanya siapa, nama lengkapnya siapa, Ya. terus aslinya mana gitu. Kalau saya biasa orang manggil Om Karan, Pak Karan. Saya asli Lombok Pak Adi. Asli Lombok ya? Lombok saya. Istri saya Kencong. Kencong, Istri Kencong ya. Untuk kelahirannya tahun berapa Om Karan? Saya kelahiran 1976. 1976 Ya, berarti 20. usia sekarang berapa Om? 41, 44 ya, mau masuk 45 ini. Oh iya. Saya 21 April, sebentar lagi saya ulang tahun. Waduh, selamat ya Om ya. Sebentar lagi ulang tahun saya, Ntar 21 lagi Om April. Nanti kalau ulang tahun jangan lupa undang saya ya Om. Pasti dong, pasti Pak Adi. Ternyata Om Karan walaupun usia 45 ya masih tetap ganteng, sehat. Alhamdulillah. Ya masih energik ya ini Om ya. Alhamdulillah, Pak Adi, alhamdulillah. Ini boleh tahu rahasianya apa Om? Rahasianya ya kita harus mensyukuri, Mensyukuri, ya nikmat ya. yang
kita sudah terima sekarang tetap bersyukur itu saja. Syukur nggih. Dan selalu happy. Selalu happy. Selalu happy itu. Gimana nggak happy ya, gedenya rame terus gitu ya. Alhamdulillah. Jadi habis dari dinas terus santai di rumah pemirsa, Ya. bisa ngelola kedai ya Om ya. Ya, alhamdulillah. Kedainya bukanya sampai jam berapa kalau boleh tahu? Kalau buka pagi jam 8 pagi sudah buka. Jam 8, ya. Itu nanti 2 shift karyawan. Jam 4 sore pulang karyawan yang shift pertama, shift kedua masuk sampai jam 11 atau setengah 12 baru tutup. 12 malam. Iya, jam 12 malam. Jadi mulai pagi sampai jam 8 malam. sampai jam 12 malam, setengah 12. Jadi pemirsa kalau mau nongkrong ya, nongki bersama keluarga, bersama teman, mau makan di tempatnya Om Karan ini, Kedai 67 di timurnya SMP 1 Kencong ya Om ya. Kali Sadar nanti bisa di sana ya Om ya. Bisa santai-santai. Santai-santai di sana ya. Oke. Ini kalau boleh tahu Om Karan ini mulai kapan jadi karir di TNI ini Om? TNI saya tahun 95 Pak Adi. Tahun 95, jadi ya. saya angkatan 95, saya pertama dinas saya di Tanggul, Nggih. di 515 Strat. Terus setelah itu 2009 saya ikut sekolah Cabarek. Setelah itu saya pindah ke Kodim Probolinggo sampai sekarang. Ya tadi untuk di Tanggul itu, jadi mulai tahun berapa tadi Om? 95 sampai 2009. Jadi tinggalnya di Tanggul atau di Kencong? Di Tanggul 5 tahun saya, Oh, di 5 tahun. rumah dinas di Tanggul. Setelah itu saya di Kencong. Kencong. Iya. Terus tadi katanya Om Karan dinasnya di Probolinggo ya Om ya. Iya. Itu gimana ngatur waktunya itu? Kantor waktu ya bisa lah Pak Di, karena yang penting kita kan niat untuk berangkat dinas ya. Walaupun jauh dengan semangat ya bisa lah kita tempuh jarak itu Pak Di. Iya. Ya. Kalau boleh tahu dinasnya itu berapa hari kerja Om di sana? Kalau di Probolinggo ya Senin sampai Jumat Pak Di. Senin sampai Jumat. Jadi weekend Sabtu Minggu bisa di rumah Di ya. rumah ya, bisa santai di rumah. Santai di bisa rumah keluarga. sambil ngelola kedai Kedai 67. 67. Seneng ya Om ya punya kedai ya? Alhamdulillah Pak Ade, senang Pak Ade. Iya, saya sebenarnya cita-cita juga ingin usaha sendiri, punya kedai, tapi gimana cara untuk merintisnya ini nanti ya? Iya Pak Ade. Saya minta ilmu dari Om Karan ini. Siap Pak Ade. Ya. Ya. Sekarang masih aktif di Probolinggo. Masih di Probolinggo sekarang ya saya. Oke pemirsa, itu karyanya Om Karan ya, dari pertama tahun 95 sampai 2000 dia dinasnya di Tanggul, habis itu di Probolinggo. Ya. Dan dia juga punya usaha kuliner ya, Kedai 67. Ini berdirinya tahun berapa ini Om? Kurang lebih sekarang kedai saya itu 6 tahun Pak nih. 6 Kurang tahun lebih ya. 6 tahun ya. Nah, Saya rintis. Ini awalnya gimana? Ini awalnya Om? Awalnya itu saya tidak bergerak di kedai ya, kuliner. Saya dulu pernah buka cuci sepeda motor, pernah ya, terus usaha mebel saya pernah, terus toko sembako pernah, tapi pernah? ya pernah, tapi tidak jalan Pak Ade. Tidak jalan ya. Jadi dari situ saya ngambil hikmah bahwa kita jangan mudah menyerah, kita jangan mudah putus asa, terus mencoba dan terus mencoba. Jadi yang terakhir ini kedai ini ya, alhamdulillah saya jodohnya di kedai ini. Itu awalnya enggak sengaja Pak Adi untuk kedai, karena di rumah itu saya bangun gazebo buat kita santai-santai dengan teman-teman. Di gazebo itu ada 2 gazebo awalnya. Nongkrong kita di situ santai dengan teman-teman. Pas malam minggu ini banyak anak-anak muda yang mampir, dikira di situ kafe Pak Adi. Oh iya. Nah dari situ saya terinspirasi untuk membuka kedai. Kebetulan saya dengan istri saya hobi memasak gitu Pak Adi. Jadi pas saya buka kedai ini 67 ya. Kenapa namanya Kedai 67? Nah, ini Bukan
yang lain yang apa? lain ya, Iya. ya, karena Iya. betul Pak Adi, banyak yang bertanya juga ke saya, kenapa kok kedai 67 tidak yang Yang lain, lain ya. Jadi itu saya simpel saja Pak Adi, jadi itu nomor rumah saya Pak Adi, 67 Jalan Krakato nomor 67. Nah, jadi saya ngambil dari situ saja. Kalau kedai atau warung atau depot itu di Aceh itu namanya kedai. Jadi karena pengalaman saya di tugas di Aceh 2004, orang Aceh bilang kalau rumah makan depot itu kedai. Jadi saya ngambil di situlah kedai 67. Simpel dan mudah diingat ya. Kalau di Lombok itu namanya apa itu, Om? Itu khas Lombok ya, kedai 67 khas Lombok ya. Untuk warung di Lombok itu namanya apa? Sama saya rasa ya, kayak depot-depot begitu. Iya. Oh, sama ya namanya. Iya. Jadi itu awal karirnya Awal ya. membuka kedai. Jadi pemirsa, ini dari Om Karan awalnya bukan kedai 67 ya. Ini saya lihat dulu awalnya kayak bengkel, terus ada aki-aki. Iya, PS. Iya. PS. Terus apa namanya? Mebel Om ya. Mebel Habis pernah, itu ternyata pernah jadi toko sembako. Sembako Dan pernah. awalnya dan akhirnya ini meledaklah kedai 67 khas Lombok. Khas Lombok, Nah, ya. ini. Alhamdulillah saya sudah bisa membuka lapangan pekerjaan Iya. Pak Adi. Jadi sekarang karyawan saya sudah 4 orang. 4 orang ya, Om. Awal merintis dulu tidak ada karyawan. Oh, gitu Saya sendiri. dengan istri saya saja ya berjuang. Berarti multi talenta ya. Iya, berjuang. Sebagai TNI bisa masak, punya kedai ya. Alhamdulillah ya. Itu karyawan sekarang 4 Om ya. Empat, Cowok, ada. cewek atau gimana? Cowok semua. Cowok Ya, semua. Empat cowok semua ya. Nah, Sip-sipan ya, jam pertama jam 8 sampai jam 4. jam 8 sampai jam 4 yang sore. yang kedua jam 4 sampai jam 12 malam. Alhamdulillah bisa membuka lapangan pekerjaan. Iya, ini. Alhamdulillah ya. Nah, untuk kita semua yang kesulitan untuk mau bikin usaha apa, nanti bisa datang ke Om Karan ya, minta Siap. ilmunya. Siap. Apa bikin apa kedai 89 Siap. apa kan 86 lah itu ya. Siap. 86 lah kayak gitu bisa ya Om ya. Bisa. Untuk bagi-bagi ilmu boleh. Bisa, boleh. Nah, ini boleh. bisa ternyata Om Karan baik banget. Kalau Anda bingung mau bikin usaha bisa sharing sama Om Karan. Gimana caranya bikin kedai 67? Nah, ini. Siap. Khususnya untuk alumni kita Om ya. Siap, Jadi untuk anak-anak alumni SMK Yunisma kalau bingung-bingung nanti bisa sharing, cari-cari ilmu sama Om Karan ya. Siap Pak Adi. Ya. Oke. Terus soal apa namanya karyawan tadi Om, apabila ada karyawan sakit kan cuma 4. Iya. Nah, kalau pagi sendirian Jadi dong. nanti dia saya buat sistem ngelembur. Oh, ngelembur. Jadi yang 2 ini harus loyal ke temannya. Oh gitu. Iya, jadi dia nanti sistem lembur, dia masuk pagi, setelah berapa jam di rumahnya, setelah itu dia masuk. Kan begitu terus bergantian. Jadi saling membantu dan saling mengisi, Pak Adi. Oh gitu ya. Iya, Pak Adi, begitu. Lah karyawannya Om Karan ini merasa keberatan nggak Oh, tidak. dengan kerja ini? Tidak. Tidak Karena keberatan. sudah apa ya? Jadi saya itu dengan karyawan ini bukan semata-mata karyawan, Pak Adi. Iya. Jadi, saya anggap dia juga saudara saya. Hubungan kita sudah dekat sekali. Jadi bukan antara owner sama karyawan lagi, sudah seperti saudara, Pak. Jadi saling mengisi, saling membantu. Iya Bekerja benar sama. sekali ya. Jadi kalau kita apabila nanti kita jadi owner, jangan menganggap karyawan kita itu karyawan Om ya. Jadi Betul. dianggap saudara, nanti Dianggap dia saudara. itu kerjanya malah lebih bagus Lebih ya. bagus, lebih semangat lagi. Tidak ada tekanan batin ya Om Iya, ya. betul, Jadi Pak. kerja santai, enjoy, terus nanti pasti customer banyak. Siap. Terus ada tata cara nggak untuk jadi karyawan Om Karan ini? Kan biasanya harus tinggi, harus ganteng, harus cantik, harus pinter atau Oh tidak, kalau saya yang penting dia niat untuk bekerja, kemauannya untuk bekerja itu saja. Jadi selama ini saya untuk ijazah saya nomor 2-kan dulu. Yang pertama, yang penting dia betul-betul niat untuk bekerja. Oh gitu. Iya, itu Pak Adi.
Ini apabila ada misalkan Om ya, Siap. ada salah satu alumni kita apa namanya ingin kerja di Omkaran, monggo bisa ya Om ya nanti. Kalau untuk sementara ini ya mohon maaf Pak, mohon masih maaf. ya Masih pandemi. masih penuh ya karyawannya, masih belum membutuhkan karyawan saya. Mohon maaf. Ya. Mungkin next Ya, lain kali ada ya. bisa sharing-sharing Bisa sharing-sharing, bisa tanya-tanya ke saya. Oh iya. Ya. Oh iya Om, kita juga Pekan Podcast SMK ini ada namanya giveaway ya. Iya. Jadi nanti pemirsa bisa tulis komentar di komentar apa namanya Pekan Podcast kita. Apabila apa namanya komentarnya itu baik ya Om ya, Iya, nanti baik. akan mendapatkan giveaway ya pulsa senilai 25.000 Om. Alhamdulillah. Lumayan loh ya, Lumayan. 25.000 untuk 3 orang pemenang ya. Alhamdulillah, Jadi nanti lumayan. tulis komentar yang bagus. Saya minta tolong dong nanti untuk minggu depan bintang tamunya bapak ini atau ibu ini punya usaha ini, nanti bisa pemirsa untuk tulis komentar ya. Iya. Terus kritik boleh, terus saran boleh, kayak Boleh, gitu. ya. Nanti ini kan untuk membangun kemajuan Pekan Podcast kita Om. Iya. Jadi kita ini masih awal, masih percobaan ya, masih banyak kekurangan. Jadi nanti dari pemirsa yang ada di Kencong dan sekitarnya bisa untuk tulis komentar Om, tulis komentar. Iya. Kalau komentar Anda bagus, Anda akan mendapatkan giveaway pulsa senilai 25.000. Lumayan ya. Lumayan, alhamdulillah. 25.000 untuk 3 orang pemenang Om. Ya. Iya. Bebas, siapa aja bebas ya. Oke. Ini bisa kita baca komen, bisa ini sekarang? Bisa, Coba bisa, lihat. ya. Ini. Untuk Mas operator ini punya saya masih gangguan. Masih tetap semangat Om ya? Masih tetap semangat tadi ya. Wah ini ternyata yang komentar banyak ini Om. Alhamdulillah ya. Ternyata ini apa namanya dari pelanggannya Om Karan. Siap Pak. Dari Mbak Zaski ini. Iya. Ini Iya. pelanggannya Om Karan. Dia mungkin sering ke sana. Mungkin apa ketemu atau Om Karan juga lupa ya. Santai, Ya. Waktu santai-santai. Oke Om, kira-kira ini apa namanya untuk perharinya berapa Om customer yang datang atau pelanggan itu? Kalau omset saya itu per hari bersih ya Pak Adi ya, kita bicara bersih itu bisa 1 juta sampai 800. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah bersih itu Pak. Bersih ya. Alhamdulillah ya. Jadi usahanya lancar ini Om. Ya? Alhamdulillah Pak Adi lancar. Untuk bonus ke karyawan ada nggak? Oh ada, Ada jelas. dong. Di luar gaji ada, Ada, fee ya. Kalau fee bisa hari ini rame, ada fee untuk karyawan. Pasti itu Pak. Biar Punya tambah semangat lagi. punya karyawan terbaik nggak Om? Ada. Ada. Ada lah ya. Ada ya? Ada Pak. Itu pasti ada bonus khusus ya? Ada pasti kalau buat mereka yang semangat bekerja pasti ada. Soalnya kan dari pagi sampai sore ya mungkin kita keliling Om ya. Jadi ada apa namanya customer datang terus ngasih apa namanya menu ya Om ya. Iya, menu. Si menu terus habis itu nulis menu bawa ke dapur ngantarkan ke depan, ini namanya riwa-riwi ya pemirsa. Iya, betul. Pasti kan ada capek ya kayak gitu. Iya. Jadi ini dibutuhkan kekuatan dari owner ya ngasih semangat dengan berupa bonus Om ya. Bonus ya. Ini bonus-bonus selain lebaran ada nggak Om? Oh pasti ada THR ya. THR ya? Pasti ada Pak. Waduh ini saya jadi pingin. Boleh dong saya dikasih THR sama Om Karan. Siap. Jadi enak ya jadi karyawannya ya. Siap Pak. Jadi untuk pemirsa yang ingin merintis usaha ya, merintis usaha apapun itu juga nanti bisa sharing ya ke SMK kita, ke Om Karan atau nanti bintang tamu selanjutnya ya. Bisa apa namanya kita sharing-sharing tuker-tuker ilmu ini. Pekan Podcast ini adalah ajang tuker ilmu ya Om. Oh iya. Ya berbicara masalah SMK Yunisma Pak Haji. Iya. Boleh dong saya bertanya Pak. Boleh. Iya. Iya. Tadi Pak Haji nanya saya. Iya. Sekarang saya nanya Pak. Iya, boleh dong. Ya,
jadi yang pertama Pak Adi, saya sangat berterima kasih sudah diundang ke acara ini. Ini menurut saya ini acara yang bagus, acara yang luar biasa, memotivasi kita ya yang pada saat acara diundang ke acara ini. Terima kasih saya. Terus untuk SMK Yunisma ini Pak Adi, saya kepingin tahu ya ada dia punya kelas-kelas apa saja di sini, bidang-bidang apa di Yunisma ini, Pak Adi mungkin Pak SMK Yunisma, mungkin Pak Adi bisa menjelaskan. Monggo Pak Adi. Oke, Om Karan, jadi sekolah kita SMK Yunisma Kencong ini sebenarnya namanya SMK Ma'arif NU Kencong ya. Iya, Pak. Jadi sering di orang-orang viralnya SMK Yunisma. Ya. Dan Yunisma ini juga punya ini termasuk lembaga atau yayasan. Di bawah naungannya ada namanya SDNU ya. Iya, Pak Adi. Minu, terus Alia, MTS dan SMK ini Om Karan. Dan SMK kita juga punya 2 jurusan ya Pak. Jurusannya. Jurusan yang pertama adalah jurusan OTKP Om Karan. OTKP itu adalah jurusan perkantoran. Jadi di situ kita mencetak seorang siswa untuk bukan harus seorang kantor yang baik untuk nanti kedepannya bisa bekerja di kantor. Jadi setelah lulus dari SMK mau kerja di perkantoran, kantor desa, kantor kecamatan misalkan butuh lowongan, jadi SMK itu bisa Om. Jurusan OTKP, jurusan kantor. Nanti di situ diajarin tata cara bikin surat, mengarsip surat, terus agenda surat semuanya bisa ya kayak itu. Mengetik dengan cepat, berpakaian yang rapi dan menarik, itu jurusan OTKP itu lebih ya. Jadi rapi, ganteng, cantik, itu jurusan OTKP Om. Dan yang kedua adalah jurusan TKJ Om. Jurusan TKJ itu adalah jurusan komputer. Tentunya bisa merakit, men-setting internet dan lain-lain. Itu misalnya putra-putri Bapak yang ada di Kencong yang lulusan SMP atau kelas 9 mau bingung-bingung cari sekolahan, kita bisa terima ya Om ya. Ini bisa. Kita ada penerimaan siswa baru. Kalau mau nanti anaknya kerja di kantoran ya jurusan OTKP Om. Kalau bisa komputer, servis laptop, servis komputer itu ke TKJ kayak gitu. Dan untuk prakerinya kita juga punya kerjasama dengan beberapa perusahaan Om. Kayak Aston, kayak di Jember itu banyak ya, Roxy, Niko dan lain-lain kayak gitu. Jadi nggak usah ragu-ragu lagi. Luar biasa, segera laporkan putra putri Anda ke SMK Yunisma Kencong. Dan ini untuk para alumni Om ya, ini punya namanya kreatif usaha Om. Ini anak-anak kelas 12 kemarin bikin namanya ini sabun Ayu ya pemirsa. Ini sabun cuci tangan dan sabun cuci piring. Jadi kalau pemirsa Kencong mau pesen Om Karan juga ya, cuci piring di rumah, di kedai bisa pesen di kita. Ini cuci tangan sama cuci piring. Untuk harganya segini Pak, Harganya murah sekali. Untuk satu botolnya kecil ini harganya 15.000. Murah sekali. Sangat murah. Mau diambil di sini satu ya boleh. Tapi kalau beli banyak Om Karan bisa kita antarkan diskon bisa kita antarkan ke tempat jenengan ya. COD ya. Dan kita juga punya banyak usaha Om ya. Ini yang lagi kita merintis ini namanya usaha jamur tiram. Nanti kita anak-anak, ini semuanya anak-anak. Jadi jamur ini yang ngelola anak-anak, terus yang masarkan nanti anak-anak, bikin jamur crispy Om ya. Jadi Om Karan nanti kalau ke D67 pemirsa mau kan di sana ada ya Om ya. Crispy bisa pesen jamur di kita ini. Segera launching Om ya. Luar biasa. Terus ini juga ada namanya sponsor dari alumni kita, namanya Mbak Alvia. Ini namanya bisa bootcat ya. Bootcat ya Om ya. Untuk pernikahan, untuk vas bunga cantik bisa pesen di SMK kita dengan yang
usahanya itu Mbak Alfia, alumni Iya. kita kemarin bikin usaha bunga-bunga. Jadi kita sekolah kita ini Om ya mencetak wirausahawan. Cocok sama Om Karan ya. Luar biasa ya. Iya. Jadi kalau kita seorang pegawai pun boleh Om ya bikin Boleh, usaha. boleh dong. Ya bikin usaha. Mencoba pengalaman baru. Yang belum ada di Kencong itu apa, nanti kita bisa ya kita kayak Bisa, gini. bisa ya sharing-sharing. Oke Om Karan, kita akan kembali lagi dengan pekat podcast SMK Yudisma setelah iklan atau pariwara berikut ini yang mau lewat. Tetap di Pekan Podcast. Saya General Manager Aston Jember Hotel and Conference Center sangat antusias bekerja sama dengan SMK Ma'arif NU Kencong dalam program Center of Excellence. Kami juga telah melakukan penyelarasan kurikulum baik secara teoritis maupun praktik, serta memberikan kesempatan bagi magang guru dan siswa untuk mengembangkan kompetensi. Kami juga menjadi guru tamu bagi SMK Ma'arif untuk memberikan pembelajaran terkait kompetensi dasar yang diperlukan dan diselaraskan dengan kompetensi dasar SMK Ma'arif NU Kencong. Oke pemirsa, masih tetap bersama kita Pekan Podcast SMK Yunisma bersama saya Bapak Adi dan Om Karan. Om ini ada apa namanya bertanya Om. Iya. Namanya dari Ayah ya. Om, gimana cerita awal membuka usaha? Kok ada ide buka kedai? Iya, Nah ini iya. pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua. Cara mengatur jadwal di tugas utama sebagai TNI dan kedai itu gimana? Dan yang ketiga, ketika mengalami kegagalan apa yang membuat kita bangkit? Tadi kan ceritanya merintis kayak gitu. Ini Iya. pertanyaan pertama Om ya. Iya. Membuka usaha kok ada ide kayak buka kedai 67 itu gimana? Ya itu yang saya bilang tadi, awalnya tidak sengaja. Nah, tidak. iya, Kalau yang betul-betul saya usaha sebelumnya itu mebel itu usaha sebenarnya saya, PS ya, cuci sepeda motor itu. Kalau kedai ini tidak ada kepikiran sama sekali Pak Adi. Jadi Berarti itu spontanitas. spontan saja saya bangun gazebo di rumah saya berdua untuk kita nongkrong-nongkrong di situ. Ya itu banyak anak-anak muda yang mampir. Dikira itu kafe ya. Dari situ timbul inspirasi saya, inisiatif saya untuk membuka kafe, tapi namanya bukan kafe, kedai. Ya. Dari situ awalnya. Tapi semua itu kan butuh proses Pak Hadi. Oh, Nah, iya. jadi tidak langsung seperti sekarang ini yang Pak Hadi lihat kedai saya tidak. Dulu mungkin gazebo-nya dua saja kan Pak Hadi, terus saya tambah lagi. Terus untuk menunya dulu cuma tempe penyet saja sama pecel lele Pak Hadi. Tapi mantul itu. Iya. Awalnya itu saya, terus saya tambah dengan gurami, terus makanan khas Lombok itu ada yang bakar taliwang, sate lele, toceng kangkung. Jadi lapar aku. Berkembang sampai ke Iya. situ, nasi goreng. Nah, jadi begini, saya punya prinsip, kita boleh lelah ya, kita boleh bilang capek, tapi kita tidak boleh menyerah Pak Adi ya. Kita tidak boleh menyerah, terus berjuang, terus berusaha. Apabila kita menyerah, maka impian kita akan tenggelam. Nah, kita akan tenggelam bersama mimpi-mimpi kita. Nah, itu. prinsip saya itu Pak Adi. Jadi intinya semua yang usaha dilakukan itu nggak ada yang instan ya pemirsa. Nggak ada yang instan. Mie instan aja perlu digodok ya untuk kita Direbus. makan. Iya, Nggak dalam instan betul. langsung dimakan nggak bisa Om ya. Bisa, harus Pasti direbus digodok dulu, dulu, ya. direbus dulu baru jadi bisa Iya, dimakan Om ya. butuh proses. Butuh proses sampai jadi sekarang. Siap. Ini sekarang gazebo-nya ada berapa Om? Gazebo ada 8 Pak. Ada 8. Dari 2 Dari pemirsa 2 sampai ada jadi 8. 8 ini termasuk Iya. kemajuan yang sangat pesat ya Om ya. Iya, Pak Adi. Itu perlu modal yang sangat banyak ya. Iya, itu jadi bertahap, Pak. Bertahap, ya. Iya, bertahap. Jadi kita usaha juga tidak cukup dengan modal, Pak. Kita lihat dulu perkembangannya. Perkembangan usaha kita ini. Jadi tidak dengan modal spontan segitu, tidak. Kita lihat dulu perkembangannya usaha kita ini bagaimana. Nah, seperti saya
maju tambah lagi kasih 1.000, maju berkembang tambah lagi kasih 1.000, seperti itu. Nanti kalau berkembang lagi bisa di atas sungai itu deh. Kita bangun, kita cor kedainya Om Karan sampai ke sungai. Kali sadar. Kan ada suaranya air kemericik kan lebih romantis Om ya. Iya. Saya juga ini pelanggannya Om Karan loh. Om Karan, saya kemarin maem di sana dan saya tidak WA jenengan, saya makan dengan Iya, biasanya WA dulu. Kemarin dadakan soalnya gitu. Iya. Nah ini Om, pertanyaan keduanya dari Mbak Aya tadi. Iya. Cara mengatur jadwal di tugas utama sebagai TNI dan kedai 67-nya itu gimana? Begini, kalau tugas di TNI itu kan tugas pokok saya, tugas yang tidak bisa saya tinggalkan. Untuk di kedai kan ada istri saya, ada karyawan saya. Memang awalnya saya yang menata semua. Setelah itu karyawan sudah bisa, karyawan sudah pintar, sudah profesional mereka, saya tinggal tidak apa-apa Pak Ade. Jadi berjalan tanpa ada saya, mereka sudah sudah mengerti tugasnya masing-masing. Oh iya. Iya begitu Pak Ade. Pertanyaan ketiga dari Mbak Aya, ketika mengalami kegagalan, apa yang bisa membuat bangkit? Nah kayak gitu bangkit Ya, lagi. jadi kembali lagi ke niat kita ya Pak Ade. Saya bilang kembali lagi ke niat kita. Apabila niat kita bersungguh-sungguh ya, terus mencoba ya. Memang saya kembali lagi, saya bilang semua butuh proses. Nah, ya. Semua butuh proses. Ya sabar ada di situ ya. Ikhlas ada di situ. Nah, itu ya. Jadi terus mencoba ya. Jangan putus asa. Itu. Niat, ikhlas, dan dana. Iya, dana. Soalnya bikin gazebo itu kalau boleh tahu kira-kira berapa sih untuk kalau budget itu Om? Iya, kalau dari kayu itu lumayan mahal. Iya. Kalau dari kayu ada yang 6 juta. Ya, ada yang 5 juta kalau yang dari kayu. Kalau yang dari bambu lebih murah. Mau berapa? 5 juta kali 8 gazebo. Coba. Semuanya perlu dengan modal ya. Modal ya. Tapi bertahap. Berdoa juga Om ya. Berdoa juga ya, perlu itu Pak. Semuanya itu ada saling berkaitan Om ya. Betul, saling berkaitan Pak Ade. Jadi kalau kita punya usaha, Mbak Aya ini tadi tanya, kalau kita gagal ya kita harus bangkit lagi, harus dicoba lagi, coba lagi dan coba. Tidak boleh menyerah. Ya. Pantang kendor ya. Pantang kendor. Tetap semangat, jangan kasih kendor. Ini slogannya Om Karan. Iya. Oh, ini pertanyaan dari Mas Kohar ini. Iya. Om Karan bisa masak nggak? Bisa dong. Tadi bisa ini. Iya, kan yang punya kuliner, yang punya kedai 67. Jangan melihat orangnya serem ya. Tapi hatinya lembut ya Om Karan ya. Bisa masak Om ya. Oke, ini. Nah, ini dari Mbak Rahma ini, Mbak Rahma. Pernah nggak mengalami hal yang kurang mengenakan? Dikomplain masakannya kurang gimana? Mungkin kurang enak ya Om ya. Atau pelanggan yang nggak mau bayar pura-pura lupa itu gimana? Nah, misalkan. Ya pernah dapat komplain kita sering lah Pak Adi. Cuma kan komplain itu kan sebagai cambuk ya, sebagai cambuk buat kita ya, untuk memperbaiki kekurangan kita itu. Jadi kita harus menerima ya, komplain itu, masukan itu. Tapi ada Om ya? Ada. Misalnya saya gini, Om Karan ini saya mam ayam kok enggak ada rasanya, berarti saya nggak usah bayar nih. Gimana cara menanggapinya? Ya, komplainnya mereka sih mungkin kok lama ya, Iya. Karena begini ya, gitu kan kita perlu manasi lagi Pak Adi. Jadi kan antri juga ya. Kadang kan pelanggan tuh tidak mengerti seperti itu ya. Kesusu, orang bilang kesusu. Seorang pelanggannya gini Om Karan, iya. saya beli makan di Om Karan karena saya lapar. Menunggu 15 menit kan nggak cukup. Nggak cukup ya. Pesan langsung datang. Padahal di situ kan harus antri Pak. Mungkin Pak Adi tahu sendiri, kita harus mengantri sesuai urutan kita ya. Nah, kalau pengalaman yang tidak bayar itu saya sering. Sering. Tapi tidak apa-apalah, saya pikir ya mungkin itu belum rezeki saya.
ya sering habis makan. Mungkin mereka lupa, lupa saking asiknya, saking enaknya mereka lupa bayar. Mungkin kurang-kurang dalam perahu ini Pak, pura-pura nggak tahu. Habis maem langsung kabur. Oh, ini orangnya nggak ada, aku tak kabur aja. Tapi nanti ditanggung sendiri ya pemirsa ya. Habis makan. Ada rezeki lain. Iya kayak gitu. Ada rezeki lain. Dibiarin aja ya Om caranya, nggak apa-apa dah ya. Apa-apa, ya. Nanti rezeki pasti ada yang lain. Pasti ada yang lain ya. Terus karyawan juga saya utamakan kejujuran Pak Adi. Kejujuran karena sering HP ketinggalan di kedai, terus dompet sering ketinggalan di kedai. Jadi saya mengutamakan kejujuran karyawan. Nah ini, saya sering kan lihat postingannya Om Karan ya pemirsa. Ketinggalan HP ini siapa yang merasa kehilangan, langsung besoknya bisa diambil lagi. Jadi ini termasuk menghargai pelanggan ya. Jadi untuk pelanggan nanti ternyata kedai 67 itu karyawannya jujur ya. Daripada nanti hilang di kedainya Om Karan ini tidak ada tanggung jawab, nanti customer nggak akan datang lagi. Kecewa. Jadi pelayanan customer itu nomor 1 Om ya. Nomor 1. Pelayanan prima juga ya. Terus ini pertanyaan saya Om, apakah ada budaya kerja atau tata kerja seorang karyawan di tempatnya Om Karan ini? Ada ya. Dia punya di situ tata kerja karyawan, ada senyum, salam, sapa, itu ya, penampilan harus eksis, semangat ya. Terus apabila ada masalah di rumah atau masalah di luar, tidak boleh dibawa ke tempat kerja. Ini harus profesional kalau bekerja Om ya. Kejujuran dia di situ saya tentu. Ini iya Om, ini sering saya temui Om ya. Saya sering belanja di beberapa toko ya atau apa. Kadang-kadang pelayanannya itu kurang bagus Om. Pramoniaganya. Beli apa Pak? Ini gitu. Mbak, saya minta ukuran ini Mbak. Iya. Coba gitu. Jadi saya untuk beli lagi di situ tuh mikir. Nah kayak gitu. Ya ini alangkah baiknya kita ini untuk alumni ya, untuk alumni SMK Yunisma Kencong, apabila Anda sudah bekerja ini utamakan budaya kerja kita ya, attitude kita yang bagus ke pelanggan. Ini banyak apabila Anda kurang senyum ya, kalau kerja harus senyum, harus menyapa, harus ramah. Ini ada tipe Om, dulu saya pernah kerja di salah satu perusahaan Om ya. Nah ini kalau kita punya karyawan yang kurang bagus, maka kita akan meng-SP ya, atau di PHK lah. Kan kadang ada karyawan kita dia ada masalah di rumah, dibawa di kerjaan, akhirnya merengut. Customernya tidak dilayani dengan baik. Otomatis customer, ini kok pelayanannya nggak bagus, aku mau balik lagi itu males. Padahal barangnya bagus, makanannya enak, bajunya murah-murah ya, istimewa. Tapi karena pelayanan customernya nggak bagus, akhirnya dia males Om. Jutek kayak gitu, sadis. Kan sistem customer Om ya. Itu ada ibu-ibu yang baik, ada ibu-ibu yang cerewet ya. Mbak, aku mau beli baju ini Mbak. Terus diantarin sama pramoniaganya. Mbak, aku minta warna lain, baju warna merah, kasih merah minta biru. Nah itu ukuran L dikasih ukuran XL lagi. Nah itu adalah sistem customer yang bermacam-macam ya pemirsa. Ada yang cerewet, ada yang baik. Kita harus sebagai pemilik usaha harus bersikap tetap bagus ya, harus menghormati kayak gitu. Oke Om Karan, kita akan kembali lagi dengan pekan podcast SMK Yunisma Kencong setelah iklan atau pariwara yang mau lewat berikut ini Om. Di sini saya bergerak di bidang pelatihan, pemberdayaan, dan kemitraan Jamur Tiram. Ini merupakan produk dari CC Usaha Mitra Group, yaitu media backlog Jamur Tiram. Kemudian ada Crispy Jamur Tiram. Nah, CC Mitra Usaha Group di sini bekerja sama dengan SMK Ma'arif NU Kencong, yaitu pada program pelatihan kewirausahaan siswa di tempat kami.
Oke pemirsa, masih tetap di Pekan Podcast SMK Yunisma Kencong bersama bintang tamu kita Om Karan. Oke Om Karan, ini ada pertanyaan satu ya dari Mbak Rahmawati ini. Om, lebih mudah pegang senjata api atau sutil di dapur? Ini Pak ya ini. Dan lebih mudah melawan netizen yang nyinyir atau musuh dalam peperangan. Gimana Om? Lebih mudah untuk pegang senjata api atau sutil di dapur? Ini pertanyaannya dari Mbak Rahmawati. Iya, lebih mudah sutil lah. Sutil. Iya, lebih mudah sutil. Kenapa Om? Itu jelas tanpa aba-aba, tanpa kalian khusus kan. Yang penting intinya orang yang megang sutil itu bisa masak. Seperti itu ya. Saya cuma bisa masak air sama goreng telur. Nanti belajar dengan saya Pak. Iya, Ya, nanti kapan saya kursus langsung sama Om Karan. Dan ini lebih mudah melawan netizen yang nyinyir atau musuh dalam peperangan ini? Begini Pak Dia, jadi kembali lagi ke pribadi masing-masing ya. Jadi kalau prinsip saya itu saya tidak punya musuh, saya tidak punya seperti yang dibilang tadi netizen yang apa? Netizen itu ya. Jadi kita berpikir positif saja lah, berpikir positif. Kita bisa maju dengan adanya kritikan-kritikan itu. Oh gitu. Kita bisa berkembang dengan adanya komplain-komplain yang tadi itu. Nah, itu jadi kita harus bisa mengambil hikmah dari orang-orang yang komplain kita. Nah, itu Pak Di, itu prinsip saya itu. Jadi kritik dan saran enggak apa-apa Om ya? Enggak apa-apa ya. Itu nanti yang membuat kita bisa berkembang dan bisa maju. Iya. Pak Di, ya. Kan biasanya kritik yang pedes Om ya, itu wih kok kritiknya kayak gini ya. Jadi kok nggak enak kayak gitu. Iya. Sama kayak Pekan Podcast kita ya pemirsa, perlu dengan kritik ini Om ya. Kurang begini, kurang begitu, harus ini, harus itu yang pedes nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Itu nanti yang membuat kita bisa semakin maju dan berkembang Pak Di, ya. Iya. Jadi itu buat Mbak Rahmawati ya tadi ya itu. Oke, ini pertanyaan saya buat Om Karan. Ada nggak apa namanya selain dari TNI atau Kedai 67 usaha lain atau karir lain? Oh iya, begini Pak Ati ya. Jadi pada kesempatan yang baik ini saya juga memberi informasi khususnya ya anak-anak SMK Yunisma yang belum bisa berenang Pak. Karena berenang ini juga olahraga yang unik ya, unik dan mengasihkan. Jadi mungkin dari adik-adik saya SMK Yunisma ada yang kepingin jadi TNI, kepingin jadi Polri, ya harus bisa berenang ya, harus bisa berenang gaya dada dengan jarak 25 meter. Nah kebetulan pelatihnya ada di sini Pak Di. Jadi saya juga selain owner Kedai 67, saya juga pelatih renang Pak Di ya, pelatih renang mulai usia dini, usia 5 tahun sampai dewasa SMA. Jadi sekarang saya melatih di 2 kolam Pak di kolam renang Evan Kencong sama kolam renang Tirta Pratama Padangrejo. Padangrejo itu mana Om? Di dekat Semboro, dekat pabrik Semboro ya, di situ saya melatih. Jadi bagi pemirsa yang belum bisa berenang, punya cita-cita menjadi TNI Polri, monggo kita latihan bersama. Kebetulan pelatihnya ada di sini Pak Adi. Ini saya juga bisa renang gaya dada Om. Jadi saya nyemplung di kolam renang langsung dada. Jadi alias ambles. Itu yang bisa saya sama gaya batu. Gaya batu. Plung blesep. Ke dalam. Terus gak naik lagi itu saya. Jadi saya perlu mengasah atau belajar sama Om Karan ya. Jadi saya punya prinsip berbagi ilmu. Berbagi ilmu. Jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Bukan orang yang dimanfaatkan. Bukan orang yang dimanfaatkan. Soalnya saya sering dimanfaatkan dulu. Ya itu pengalaman pribadi. Jadi saya sering dimanfaatkan, dicari-cari di waktu membutuhkan saya, dan setelah saya selesai dengan butuh saya ditinggalkan. Enggak bercanda. Jadi begitu Pak Dia. Ya.
Jadi untuk pemirsa yang ada di Kencong dan sekitarnya, Gumuk Mas, bahkan di Yoso ya, Lumajang, Pokok Jember, kalau Anda ingin bisa berenang, bisa menghubungi langsung Om Karan, bisa langsung datang ke kedai 67 ya Om. Nanti bisa diajarin, dikasih jadwal renang itu hari apa aja ya Om. Siap. Nggak capek Om? Olahraga. Jadi kalau ya? capek, ya. capek, tapi yang itu ya boleh kita capek, boleh kita lelah, tapi tidak boleh menyerah. Pantang menyerah. Tetap semangat. Jangan kasih kendor. Ini slogannya Om Karan ya. Siap. Oke Om Karan. Ini ada apa namanya saran untuk siswa-siswi kita dari Om Karan. Untuk aku mau jadi TNI itu caranya gimana Om? Nanti mungkin Om Karan ngasih cara-caranya itu gimana awal kali. Ini kan ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3. Saya mau jadi tentara Pak Adi. Om Karan gimana caranya? Mungkin Pak Karan bisa ngasih. Ya, jadi begini, yang pertama harus siap fisik dan mental. Fisik siap dan mental. Mentalnya siap. Terus untuk kesehatan ya, jadi nanti ada tes kesehatan Pak Adi. Terus tes jasmani, salah satunya tadi ya renang, lari, renang, sit up, push up. Nah itu kebanyakan yang kepingin daftar ini tadi baik TNI maupun Polri tidak bisa berenang. Nah itu fatal Pak Adi. Nah, untuk tinggi badan Om? Tinggi itu 165 Pak Adi. 165 ya. Itu untuk cowok ya? Untuk cewek ada? Untuk cewek ya ada juga, kuat ya. Untuk cewek berapa itu tingginya Om? Kalau cewek kalau nggak salah 160. 160. Jadi ya. Itu untuk yang pertama tinggi badan ya Om ya. Tinggi badan. Terus sehat fisik. Fisiknya sehat, mentalnya juga sehat ya. Terus kesiapan semuanya, terus nanti kalau arahnya gimana Om? Untuk menuju ke sana? Untuk itu ada pendaftaran di Polsek, mungkin yang ingin jadi Polri ada nanti informasi dari Polsek, bisa di sana. Terus kalau yang jadi TNI bisa di Koramil setempat. Untuk yang polisi di Polsek ya Om? Polsek ya ada informasinya. Jadi untuk siswa kelas 12 ya, kelas 12 kelas 3 Om ya. Kalau Anda ingin jadi polisi atau tentara seperti Om Karan, kalau polisi bisa datang ke Polsek ya setempat. Nanti cara-caranya ada di sana Om ya. Ada di sana semua. Kalau mau jadi tentara atau TNI bisa ke Koramil Kencong ya. Koramil Kencong itu ada di Jalan Soekarno. Itu bisa ke sana, ada Bapak yang membina di sana, yang mengarahkan Om ya. Itu. Oke pemirsa, jangan lupa saya ingatkan lagi untuk giveaway komentar terbaik pemirsa. Kami tunggu sampai jam 12 siang ya Om ya. Jam 12 siang kita tutup untuk komentarnya. Jadi kita pilih 3 orang ya. Komentar terbaik, terunik ya. Pokoknya yang bagus dah ya, jangan yang negatif, harus yang positif ya. Positif nanti kita kasih giveaway pulsa 25.000 untuk 3 orang pemenang. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini, segera kirim komentar gitu ya. Ada lagi ini dari Mbak Dewi, satu lagi Om ya, boleh ya? Masih ada? Masih semangat. Ini dari Mbak Dewi Bunga. Nah ini Om Karan lebih suka pakai seragam apa apron? Seragam apa apron? Iya. Jadi begini, untuk seragam itu kan seperti kita ini sudah ada jadwalnya masing-masing Pak Adi ya. Kapan kita harus pakaian PDH, kapan kita harus memakai PDL, ya, kapan kita harus memakai baju olahraga ya. Untuk lebih suka mana itu kan tergantung pribadi masing-masing. Kalau saya pada saat dinas ya dinas, setelah dinas ya kita baju biasa, mungkin baju
kedai 67. Oh. Iya. Tapi Om iya. Karan ini fitness mboten? Siap. Fitness. Fitness. Nggih. Saya tidak fitness. Oh, ya. tapi Cuma dengan renang saja saya. renang, olahraga renang. itu bisa membentuk tubuh kita ya. Iya, bisa menambah tinggi badan juga renang. Kalau saya bisa tinggal Om. Tinggi saya soalnya kurang ini. Iya, Mau renang nanti kan apa namanya bisa belajar renang ya. Iya, siap. Renang. Ustaz, saya kan 30 tahun ke atas. Apa bisa untuk panjang lagi? Iya. Ini. Oke pemirsa, ini perbincangan kita dengan Om Karan ya, sangat menarik. Jadi pemirsa kalau ingin buka usaha kedai 67 bisa datang ke sama Om Karan, buka kedai 86 atau kedai 100% boleh. Nanti bagi-bagi ilmu sama Om Karan. Kalau mau jadi TNI untuk kelas 12, saya mau langsung ke Pak Karan. Om Karan boleh, monggo. Siap. Welcome. 24 jam ya, Iya, asalkan 24 ada di jam. rumah ya Om ya. Siap. Kayak gitu ya. Ya. Itu aja Om Karan, terima Oke, kasih Pak banyak Adi. atas Terima kehadirannya. kasih, Pak Adi. Semoga Ya. tetap sehat Amin. ya, sehat Amin. selalu. Nanti kalau ada waktu lagi kita bisa undang Om Karan lagi ya. Siap Pak Adi. Sukses juga ini untuk acaranya Pak Adi. Sukses juga buat SMK Yunisma Kencong. Oke, terima kasih. Oke pemirsa, ini tadi obrolan kita pekan podcast SMK Yunisma dengan Om Karan selaku TNI dan owner kedai 67 Kencong. Jangan lupa untuk mengikuti pekan podcast kita di Sabtu depan ya Om ya, jam 10 pagi sampai jam 11 siang dengan bintang tamu atau narasumber yang nanti berbeda lagi Om ya, sesuai dengan apa yang dari komentar yang ada di Facebook. Atau langsung nanti kita cari siapa yang cocok untuk minggu depan ya. Kritik dan saran juga kita perlukan untuk kemajuan acara pekan podcast kita ya Om ya. Siap. Semoga SMK kita semakin Jaya. maju terus, semakin jaya. Amin, 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 amin. Oke, terima kasih banyak Om Karan. Sampai terima jumpa kasih, minggu Pak Ade. depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.